Dengan membela Barcelona, Brozovic punya potensi mendapatkan gelar La Liga, sehingga dia punya trofi yang sama seperti yang diraih oleh legenda Kroasia lainnya, Modric dan Rakitic. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Selamat memulai pekan yang baru. Semoga pekan ini kita diberikan banyak rezeki. Amin. Teman-teman, Senin ini begitu gua bangun pagi terus buka berita ya di Twitter, gua terkaget-kaget dengan potensi transfer kita dengan Barcelona. Wah, ini Barcelona sahabat Inter nih kali ini nih. Untuk potensi transfer yang pertama, sebetulnya gua udah baca sejak weekend yang lalu, sejak hari Sabtu atau Minggu, bahwa ada kemungkinan pertukaran antara Brozovic dengan Franck Kessie. Tapi ternyata nggak berhenti di situ, karena ada potensi pertukaran pemain lainnya yang baru gua baca pagi ini, yaitu antara Joaquin Correa dan Memphis Depay. Nah, untuk dicerewetin Inter kali ini, gue ingin mendalami potensi pertukaran Brozovic dan Franck Kessie terlebih dahulu. Tapi sebelumnya, gue mau ngingetin ke teman-teman, gue bikin kalender Inter, kalender 2023, bisa dibeli di Shopee maupun Tokopedia. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Oke, lanjut, ayo kita bahas Brozovic dan Kessie. Sejak hari Minggu kemarin, tiba-tiba banyak media, khususnya dari Spanyol, memberitakan pertukaran antara Brozovic dan Kessie. Bahkan hari Minggu yang lalu, gosip transfer ini dikonfirmasi oleh Di Marzio, salah satu pakar transfer yang kredibilitasnya sangat diakui di Italia, sehingga gue menganggap ini bukan cuman gosip belaka, tetapi punya potensi 95% adalah fakta. Di Marzio bilang begini, Barca telah menawarkan Inter pertukaran antara Franck Kessie dan Marcelo Brozovic. Kedua klub telah berbicara satu sama lain, tetapi masih dalam tahap awal. Itu berita hari Minggu yang lalu, kemarin. Nah, pagi ini gue coba cross-check dengan media di Spanyol. Ada salah satu jurnalis olahraga mereka yang cukup terpercaya, namanya Gerard Romero. Dia bilang begini, Inter dan Barca telah meningkatkan pembicaraan pertukaran Franck Kessie dan Brozovic. Rencananya setelah Supercopa akan ada pembicaraan kembali. Setelah Supercopa ya, berarti setelah hari Kamis. Semoga weekend depan kita dapat kabar baik ya teman-teman. Dengan terkonfirmasinya berita ini dari Gerard Romero, berarti sudah ada dari dua belah pihak negara ya. Dari Italia sudah terkonfirmasi oleh Di Marzio, sementara dari Spanyol juga udah ada. Kalau begini sih gue meyakini kebenaran berita transfer antara Kessie dan Brozovic hampir 100%. Sky Sport juga membahas tentang isu transfer Franck Kessie dan Brozovic. Mereka bilang telah ada pembicaraan antara perwakilan Brozovic dan Franck Kessie. Kedua pemain ini mempunyai situasi yang serupa, sama-sama bergaji 6 juta per musim dan berakhir di tahun 2026. Sehingga saat ini value mereka seimbang. Tetapi menurut Sky Sport, Inter belum memberikan lampu hijau karena mereka masih mempertimbangkan Brozovic sebagai pemain fundamental. Aduh, tunggu apa lagi sih? Udah menurut gue dilepas aja. Kalau menurut gue Giuseppe Bergomi, salah satu legenda kita, mantan kapten kita yang sekarang jadi pengamat sepak bola, dia bilang begini teman-teman. Gue setuju banget sih sama Bergomi. Dia bilang bahwa sebelumnya Brozovic tidak tergantikan di Inter. Sekarang Inter sudah memiliki Calhanoglu dan Aslani. Inter sudah punya pengganti Brozo dan Kessie akan dapat mendominasi di Serie A. Saat ini hampir seluruh gelandang Inter bisa bermain di posisi 10, posisi playmaker ya, dengan kemampuan dribble yang oke. Tetapi tidak ada satupun gelandang mereka yang memiliki fisik yang bagus. Itu adalah logika yang saya miliki untuk mendukung pertukaran ini. Gue sangat amat setuju dengan Bergomi bahwa Kessie dari sisi teknik sangat amat dibutuhkan. Dia bisa bermain di 3 posisi gelandang kita ya. Posisi asli dia kan box to box midfielder ya, waktu di AC Milan, berarti dia bisa ngisi posisinya Barella. Kemudian dia juga posisi aslinya ketika main di timnas adalah defensive midfielder, jadi dia bisa ngisi posisinya Brozovic. Lalu yang menjadi menarik adalah ketika Milan kehilangan Calhanoglu, si Kessie didorong ke depan, dia berdiri di belakang striker sebagai playmaker. Artinya Kessie juga memiliki visi menyerang yang oke. Nah, kalau begini Kessie kan bisa ngisi posisinya Mkhitaryan atau Calhanoglu ya di posisi Mezzala.
bisa jadi gelandang bertahan juga ngisi posisinya Brozovic maupun sebagai pelapis Barella. Tapi menurut gua kalau Casey nanti akhirnya bergabung, dia lebih baik posisinya sebagai gelandang tengah, Calhanoglu dibalikin lagi jadi Mezzala dan di sebelah kanannya Barella. Wah, menurut gua tuh solid banget, secara kreativitas ada, secara fisik juga mumpuni. Namun tidak semua Interisti mendukung pertukaran ini. Ada salah satu jurnalis yang juga seorang Interisti, namanya Biasin, dia bilang begini. Beberapa transfer pemain disebabkan oleh alasan teknis atau taktik seperti pergantian formasi. Ada juga yang disebabkan alasan ekonomi karena sebuah klub membutuhkan uang atau pemain ingin mendapatkan gaji lebih. Dan yang lainnya lagi, ada transfer yang disebabkan alasan personal seperti pemain tidak betah lagi bertahan di sebuah klub atau ia ingin mencari tantangan lebih. Tetapi apapun itu, alasan apapun yang akan digunakan, bagi saya, ini menurut Biasin, jangan pernah menukar Brozovic dan Casey. Wah, ini menarik banget ya pendapatnya Biasin bahwa transfer pemain biasanya meliputi 4 alasan: taktik, teknik, uang maupun alasan personal. Nah, untuk transfer Casey dan Brozovic ini gimana? Nanti akan kita bahas lagi. Sebelumnya gue mau bahas dulu, mau bandingin dari sisi profile. Teman-teman, udah pada punya kalender tahun 2023 belum? Gue bikin kalender, temanya Inter. Wah, ini dari Januari, Februari sampai Desember ada foto-foto pemain Internya. Nah, yang menjadi menarik adalah ini gua tanda ini pakai warna biru-biru, ini adalah jadwal pertandingan Inter. Jadi teman-teman bisa langsung tahu. Oh, di bulan Februari ada 5 pertandingan Inter, tanggal 6 lawan Milan away. Kemudian tanggal 14 lawan Sampdoria away. Nah, kalau teman-teman di sini lebih suka kalender dinding, gua juga jual versi kalender dindingnya, lebih besar, lebih gampang dilihat. Oh, bulan Januari Inter main 1 2 3 4 5 6 7 7 pertandingan di bulan Januari. Di tanggal 19 ada lawan Milan final Supercoppa. Jadi kalender Inter ini tidak hanya berisi informasi hari raya, ada full informasi jadwal pertandingan Inter sampai dengan akhir musim. Lalu harganya berapa? Harganya sama ya, kalender meja 50.000, kalender dinding 50.000. Kalau mau beli dua-duanya 90.000. Nah, yang menjadi menarik lainnya adalah sebagian keuntungan dari penjualan kalender ini akan gue sumbangkan ke panti asuhan. Mungkin akan gue tunggu sampai dengan akhir Januari atau Februari ya, biar nunggu banyak dulu. Nanti kalau jumlahnya ternyata banyak banget, gue akan serahkan langsung ke panti asuhan, akan gue bikin kontennya. Akan gue bilang bahwa ini sumbangan dari anak-anak Inter ya, dari teman-teman cerewetin Inter. Anggap aja ini sebagai bentuk aksi sosial kita di awal tahun 2023. Sekali lagi ya teman-teman, silahkan dibeli kalender Inter, harganya 50.000. Ada kalender meja, ada kalender dinding, berisi lengkap jadwal Inter. Gua jual di Tokopedia, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Terima kasih banyak teman-teman. Forza Inter. Kalau Brozovic saat ini usianya 30 tahun, tinggi 181 cm. Kalau Casey usianya 28 tahun, 2 tahun lebih muda, tingginya 183. Kedua-duanya punya posisi natural sebagai defensive midfielder, tapi punya gaya yang berbeda. Kalau Brozovic role-nya lebih ke deep playing playmaker, jadi dia banyak distribusiin bola, dia bergerak dinamis mencari ruang supaya teman-temannya bisa passing ke dia, lalu dia passing lagi ke depan. Brozovic punya kemampuan membaca serangan yang bagus, makanya dia kalau dalam bertahan lebih banyak intercept. Kemudian skill tambahan dari Brozovic adalah kemampuan dia ngambil corner. Sementara kalau Casey pendekatan permainnya lebih ke fisik, dalam bertahan dia lebih banyak untuk ngejar bola, ngerebut bola, kemudian body contact. Nah, dalam hal menyerang sisi bagusnya Casey adalah dia bisa masuk sampai dengan kotak penalti. Hal yang tidak dimiliki oleh gelandang-gelandang kita saat ini dan tidak dimiliki oleh Brozovic. Oh ya, soal skill tambahan, tadi kalau Brozovic bagus dalam hal ngambil corner, kalau Casey bagus dalam hal ngambil penalti. Jadi dengan masuknya Casey, menurut gua kita punya tambahan satu lagi penendang penalti. Itu bagus banget sih. Namun satu hal yang pasti, Brozovic rutin jadi man of the match di partai-partai big match. Dia pernah jadi man of the match di partai derby, di lawan Madrid maupun di lawan Barca. Jadi dari sisi mentality, Brozovic luar biasa banget. Nah, musim ini bersama Barca, jumlah penampilan Casey jauh menurun. Dia baru bermain 11 kali dan tanpa gol. Jumlah permainannya beda tipis ya sama Brozo. Brozo musim ini main 12 kali, Casey 11 kali. Jadi keduanya sangat amat menurun performanya di musim ini. Jadi dari sisi jumlah penampilan, keduanya melempem banget di musim ini. Kalau Brozovic lebih ke alasan cedera, sementara Casey lebih ke alasan gagal beradaptasi dengan cepat. Nah, ngomong-ngomong soal catatan cedera, Brozovic parah banget. Musim ini dia absen 62 hari atau melewatkan 11 pertandingan. Casey nggak kalah mengerikan teman-teman. Musim ini ternyata sudah absen 48 hari, beda sekitar 20 hari dengan Brozovic. Jadi ini keduanya sama-sama sering cedera 1-2 bulan per musimnya. Kalau gue pribadi sangat amat mendukung alasan ini. Gue coba melihat dari 4 aspek yang tadi disampaikan oleh Biasin: taktik,
teknik, ekonomi dan personal ya. Kita mulai dulu dari sisi ekonomi deh. Dari sisi finance menurut gua Brozovic sudah sangat amat layak dijual. Dia udah tua nih, udah memasuki usia ke-30 tahun. Bisa-bisa besok-besok udah susah dijual. Jadi mendingan dijual sekarang aja. Lalu dari sisi taktik, Casey memberikan value yang sangat amat bagus. Dia bisa mengisi 3 posisi gelandang. Sementara Brozovic stuck di posisi di playing playmaker. Sementara dari sisi teknik, gue mencoba mengutip pendapat dari Giuseppe Bergomi ya, bahwa Casey adalah tipe gelandang yang mengandalkan fisiknya. Sementara di Inter tidak ada satu gelandang pun yang punya fisik sebagus Casey. Jadi Casey akan memberikan warna yang berbeda dibandingkan gelandang-gelandang Inter lainnya. Itu adalah poin bagus. Kemudian aspek terakhir yang bisa kita jadikan alasan pertukaran ini adalah aspek personal. Brozovic sepertinya udah nggak terlalu bergairah lagi ya bermain untuk Inter. Bisa-bisanya dia cedera 1 bulan penuh, lalu bisa main semangat di Kroasia, habis itu cedera lagi. Jadi menurut gua dia mungkin udah malas-malasan semenjak Perisic pergi. Dan sekarang Brozovic sudah memasuki usia kepala 3. Secara pribadi gua rasa ini adalah kesempatan terakhir dia untuk main di klub-klub papan atas Eropa, dan Barcelona menjanjikan hal itu. Dengan membela Barcelona, Brozovic punya potensi mendapatkan gelar La Liga, sehingga dia punya trofi yang sama seperti yang diraih oleh legenda Kroasia lainnya, Modric dan Rakitic. Sementara dari sisi personal Casey, menurut gue memang ini udah saatnya pindah sih. Dari bermain sangat bagus di Serie A, kemudian dia melempem di Barca, pasti dia stres banget. Mendingan dia balik sekarang juga. Nah, kalau menurut pendapat teman-teman sendiri gimana tentang pertukaran Marcelo Brozovic dan Frank Casey? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Lalu untuk isu transfer Korea dan Depay akan gua bahas di konten berikutnya. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.